Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Basul Kutub dengan dosen pengampu Ibu Ani Salatin Simon. Kami dari kelompok 2 ingin membahas tentang al-nuqud wal awraq al-ma'liyah atau hakikat uang kertas dan sekuritas. Kami yang beranggotakan saya sendiri, Nabi Nabila Sahadani, Azmi Muhammad Hilmi, Jihan Furaida, Susi Ramawati, Kapa Muwafiqur Riza. Nah, materi pembahasan ini terdiri dari 5 subbab yang diantaranya yang pertama, pengertian uang yang saya akan jelaskan. Yang kedua, asal-usul uang yang akan dijelaskan oleh Susi. Yang ketiga, fungsi uang yang akan dijelaskan oleh Jihan. Yang keempat, pengertian sekuritas yang akan dijelaskan oleh Azmi. Dan yang terakhir, jenis sekuritas akan dijelaskan oleh Kapa. Langsung saja kita ke pembahasan. Langsung saja yang pertama yaitu nuqud. Nuqud secara bahasa adalah jamak dari kata an-nuqud atau uang. Seperti yang dikatakan Ibnu Faris, yaitu asal yang menunjukkan visibilitas dan keunggulan sesuatu, dan ini termasuk dari kritik terhadap dirham yang merupakan pengungkapan kondisinya dalam hal kualitas atau sebaliknya. Uang tunai adalah dari an-nisa'ah, yaitu memberi atau menerima. Dalam ekonomi kontemporer dapat didefinisikan sebagai salah satu yang diterima secara umum sebagai alat tukar atau alat nilai. Uang secara umum dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu, atau sebagai alat pembayaran utang, atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang atau jasa. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu asal mula uang kertas. Pada tahun 1839, pemerintah Utsmaniyah menerbitkan mata uang yang berbentuk kertas, banknot dengan nama gaima. Namun nilainya terus merosot sehingga rakyat tidak mempercayainya. Pada Perang Dunia Pertama tahun 1914, Turki seperti negara-negara lainnya memberlakukan uang kertas sebagai uang yang sah dan membatalkan berlakunya emas dan perak sebagai mata uang. Sejak saat itulah mulai diberlakukan uang kertas sebagai satu-satunya mata uang di seluruh dunia. Uang kertas sekarang sudah menjadi alat tukar karena telah ditetapkan oleh pemerintah bahwa uang kertas sudah menjadi standar alat tukar. Umar bin Khattab berkata bahwa mata uang dapat dibuat dari benda apa saja, sampai-sampai kulit unta. Ketika suatu benda tersebut sudah ditetapkan menjadi mata uang yang sah, maka barang tersebut sudah berubah fungsinya, dari barang biasa menjadi alat tukar yang sah dengan segala fungsi dan turunannya. Jumhur ulama telah sepakat bahwa ilat, emas, dan perak diharamkan pertukarannya kecuali serupa dengan serupa, sama dengan sama oleh Rasulullah SAW, adalah karena sumuninya, yaitu barang-barang tersebut menjadi alat tukar. Penyimpanan nilai di mana semua barang ditimbang dan dinilai dengan nilainya. Saat uang kertas telah menjadi alat pembayaran yang sah, sekalipun tidak dilatar belakangi oleh emas, maka kedudukannya dalam hukum sama dengan kedudukan emas dan perak yang pada waktu Al-Quran diturunkan tengah menjadi alat pembayaran yang sah. Materi yang selanjutnya yaitu fungsi uang. Uang memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama, uang sebagai satuan nilai atau standar harga. Uang merupakan satuan nilai atau standar ukuran harga dalam transaksi barang ataupun jasa. Dengan adanya uang sebagai satuan nilai, maka akan memudahkan terjadinya sebuah transaksi dalam kegiatan ekonomi di masyarakat. Fungsi yang kedua yaitu uang sebagai alat tukar menukar. Uang sebagai alat tukar menukar yang digunakan oleh setiap individu guna transaksi barang maupun jasa. Misalnya, seseorang memiliki semangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka ia cukup menjual semangka yang ia punya dan menerima uang sebagai gantinya. Kemudian, ia dapat membeli beras ataupun kebutuhan hidup lainnya menggunakan uang tersebut. Seperti itulah uang berfungsi sebagai alat tukar pada setiap transaksi dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup setiap manusia. Fungsi yang ketiga yaitu uang
sebagai alat penyimpan kekayaan. Maksud dari uang sebagai alat penyimpan kekayaan adalah bahwa orang yang mendapatkan uang terkadang tidak mengeluarkan uang yang ia punya dalam satu waktu sekaligus, akan tetapi ia sisihkan atau ia simpan sebagian. Hal ini dipengaruhi dari motif seseorang dalam mendapatkan uang, di samping untuk transaksi, juga untuk berjaga-jaga dari kemungkinan yang tidak terduga. Dan fungsi yang terakhir yaitu uang sebagai standar pembayaran tunda. Sebagian ahli ekonomi berpendapat bahwa uang adalah unit ukuran dan standar untuk pembayaran tunda. Misalnya, transaksi pada waktu sekarang dengan harga tertentu, tetapi uang diserahkan pada masa yang akan datang. Untuk itu dibutuhkan standar ukuran yang digunakan untuk menentukan harga. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemateri selanjutnya, yaitu pengertian sekuritas. Sekuritas adalah surat utang yang dapat dijadikan uang atau kas dengan cepat. Sifat sekuritas liquid, sehingga bisa diperjualbelikan dengan cepat. Sekuritas juga diartikan sebagai dokumen yang menunjukkan hak pemilik dokumen tersebut untuk memperoleh bagian dari atau kekayaan perusahaan penerbit sekuritas tersebut. Contoh sekuritas yang populer di antara lain saham, obligasi, atau produk investasi lainnya. Kemudian beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum membeli sekuritas, yaitu yang pertama, risiko tingkat bunga, yang kedua, risiko kemampuan membeli, yang ketiga, risiko keuangan, dan yang keempat, risiko likuidasi, yang kelima, pengembalian, dan yang terakhir, pajak. Mungkin itu, terima kasih. Ya, terima kasih. Yaitu selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis sekuritas. Langsung saja, jenis-jenis sekuritas itu ada tiga jenis, yaitu yang yang telah saya pelajari dan saya cari di Google atau di buku itu. Sekuritas ada tiga, yaitu tentang utang nomor satu, yaitu yang kedua adalah ekuitas, dan yang ketiga adalah karakter pilihan. Lanjut saja kita bahas satu persatu, yaitu tentang utang. Sekuritas utang adalah suatu bukti kepemilikan yang berbentuk surat berharga yang tergantung dari mulai tenggat waktu, jatuh tempo, pembayaran atau ciri lain yang tertera di dalamnya. Nah, jenis sekuritas ini biasanya meliputi kayak obligasi pemerintahan atau obligasi atau pemerintahan dan obligasi, sertifikat deposito, terus ada kayak sekuritas yang dijaminkan ya, dan seperti itulah ya, kalian bisa lihat di makalah atau PPT yang ditampilkan. Yang kedua yaitu sekuritas ekuitas. Sekuritas ekuitas adalah bentuk kepemilikan yang dipegang oleh pemegang saham pada suatu entitas tertentu. Contohnya pada suatu perusahaan yang didapatkan dalam wujud saham. Meliputi saham biasanya adalah saham preferen, ya itu tentang saham-saham pemegang saham gitulah, intinya seperti itu. Yang terakhir adalah ekuitas karakter pilihan. Jenis ini adalah sifatnya warrant atau yakni hak untuk membeli saham pada waktu tertentu dengan harga tertentu yang telah ditentukan oleh penerbit. Warrant seperti halnya saham, warrant juga dapat diperjualbelikan, sama-sama dapat diperjualbelikan, jual beli saham, jual beli warrant. Dan ada dua jenis warrant, yaitu stock warrant dan index warrant. Terus warrant biasanya digunakan sebagai tambahan saat obligasi diterbitkan. Jadi seperti itu tentang jenis-jenis sekuritas, ada tiga tadi, yaitu tentang untung, ekuitas, dan karakter pilihan. Kalian bisa melihat file yang ditampilkan dan itu. Dan mungkin itu cukup dari kelompok kami. Terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.